Bagaimana kekuatan PKI sebelum Gestapo? PKI sebelum terjadinya peristiwa G30S merupakan salah satu partai komunis terkuat di dunia. Bahkan menandingi partai-partai dari negara komunis seperti Tiongkok dan Uni Soviet. PKI pada masa Orde Lama sangat dimanjakan oleh Soekarno dengan pengaruh yang kuat di pemerintahannya. Hal ini disebabkan gagasan Soekarno yaitu Nasakom, di mana PKI menjadi salah satu unsur utama dalam gagasan tersebut. Walaupun sudah berkali-kali melakukan kesalahan fatal dengan sejumlah pemberontakan, nyatanya partai berlambang palu arit ini masih cukup signifikan berjalan di negeri ini. Sejumlah suara dukungan didapatkan dari daerah-daerah pendukungnya. Bahkan pada 1950 dimulai kembali kegiatan propagandanya dengan terbitnya Surat Kabar Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada saat yang sama, PKI di bawah pimpinan DNA Aidit, dengan dibantu Enjoto dan Lukman juga berhasil menempatkan diri sebagai partai yang nasionalis dengan turut mendukung kebijakan anti-kolonialisme yang dicanangkan Presiden Soekarno. Saat itu, PKI juga merupakan satu-satunya yang digerakkan oleh tenaga-tenaga muda. Tak satupun dari para pimpinannya yang berusia di atas 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang sangat-sangat pesat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan menjadi 1,5 juta pada 1959. Salah satu hal yang membuat Soekarno sangat menyukai PKI adalah bahwa apapun gagasannya, PKI pasti akan selalu mendukungnya. Termasuk pembebasan Irian Jaya. Pada saat itu, PKI dengan segenap kekuatannya mendukung penuh rencana Soekarno membebaskan Irian Jaya dari genggaman Belanda serta mendukung pemberlakuan darurat militer dan penumpasan PRRI yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi. Sekali tepuk dua lalat, karena di saat yang sama PKI juga berhasil menyingkirkan Masyumi sebagai partai pesaing berkekuatan besar juga. Pada pemilu 1955, PKI berhasil mendulang 16% dari keseluruhan suara. Sebuah prestasi yang patut dibanggakan, mengingat beberapa tahun sebelumnya mereka nyaris masuk daftar hitam akibat pemberontakan oleh Amir Syarifuddin dan rekannya Musso. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi dan 80 dari 514 kursi di Konstituante. Dukungan akar rumput semakin menguat saat PKI menunjukkan aksinya dengan tindakan menyita properti perusahaan asing yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, PKI pun mengusulkan pembentukan angkatan kelima yaitu petani dan buruh yang dipersenjatai untuk menuntaskan operasi Dwi Kora melawan Malaysia. Pada puncak kekuasaan PKI pada 1964-1965, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan keanggotaan partai meningkat menjadi sekitar 2 juta orang atau sekitar 3,8% dari populasi usia kerja Indonesia pada saat itu. Yang membuatnya menjadi partai komunis ketiga non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Namun langkah PKI sontak terhenti saat nekat melakukan gerakan 30 September, di mana PKI melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap beberapa jenderal Angkatan Darat yang dituding bersekongkol membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Sialnya, Soekarno yang saat itu dijadikan dalih perbuatan mereka justru menyangkal, membuatnya kehilangan pegangan dan limbung. Koordinasi berantakan. Para pemimpin, DNA Aidit, Syam Kamaruzzaman dan Nyoto, dikabarkan menghilang, membuat para anggota dan simpatisan kebingungan. Hal itu langsung dimanfaatkan Soeharto untuk melakukan pembersihan sebersih-bersihnya negara dan pemerintahan dari campur tangan PKI. Berawal dari Aceh, Jawa Timur dan Jawa Barat seluruh simpatisan PKI ditumpas. Dan pada akhir 1965 berlanjut Bali membuatnya kehilangan sekitar 80.000 jiwa. Sejak saat itu riwayat PKI tamat dan ditetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia.